Renungan Harian Katolik, Rabu, 25 Mei 2022. Mewartakan Injil di Athena, kota terpelajar. Yesus mengutus roh kebenaran. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menyamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia akan adil, akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Mewartakan Injil di Athena, kota terpelajar. Di mana-mana berita Injil tetap sama. Allah mengasihi dunia yang berdosa dan memberikan Kristus untuk keselamatan mereka. Namun, cara memberitakan Injil harus disesuaikan dengan konteksnya. Athena adalah kota terbelajar dan kota religius. Selain ada kumpulan orang Yahudi, di Athena terdapat banyak pengikut filsafat tertentu dan penyembah berhala. Paulus menyapa masing-masing kelompok sesuai dengan konteks masing-masing. Oleh karena memberitakan sesuatu yang baru, Paulus mendapat kesempatan membagikannya di sidang Areopagus. Di sini kita melihat strategi penginjilan Paulus yang peka konteks dan memanfaatkan pengetahuan iman mereka akan wahyu umum. Pertama, Paulus tidak mengecam berhala-berhala sembahan mereka. Sebaliknya, ia memakai salah satu Allah yang tidak dikenal untuk memperkenalkan Allah yang disembahnya. Kedua, Paulus memperkenalkan Allah sebagai Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia berdaulat penuh atas segala ciptaannya, termasuk manusia. Hidup manusia berasal dari Allah dan bergantung penuh kepada Allah. Ketiga, Paulus memperkenalkan cara beribadah yang benar di hadapan Allah yang Maha Besar. Ibadah yang benar bukan dengan menyembah berhala, melainkan dengan menjalani kehidupan yang kudus, yang berkenan kepadanya. Kehidupan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Dia yang telah membangkitkan Kristus. Hasil pemberitaan Injil itu terbagi dua. Ada yang menolak Injil, tetapi tidak sedikit dari mereka menjadi percaya. Di balik sikap kritis orang-orang terpelajar, ada kebutuhan batin yang membuat mereka mencari kebenaran. Kita harus belajar peka akan konteks dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita, sehingga pemberitaan Injil kita dapat disesuaikan kepada tiap jenis pendengarnya. Itu semua bisa dilakukan karena bimbingan Roh Kudus, bukan karena kecerdasan kita belaka. 2. Yesus mengutus Roh kebenaran. Kebersamaan para murid dengan Yesus Sang Guru relatif singkat. Masih banyak hal yang harus diajarkan Sang Guru, tetapi saat itu para murid masih belum dapat mengerti. Sedangkan Yesus akan segera pergi kepada Bapa. Maka Yesus mengutus Roh kebenaran yang akan memimpin para murid memahami seluruh kebenaran Allah Bapa. Dan Roh itu akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Semua yang disampaikan Roh kebenaran adalah kebenaran yang disampaikan Yesus. Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang kita imani sebagai Allah Tritunggal. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus, menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Allah
dalam hati dan pikiran para pengikut Yesus. Roh Kudus akan membuat kita mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal, dan memahami kebenaran-kebenarannya yang memperbarui hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami siap menerima roh kebenaran-Mu, agar memahami semua kebenaran-Mu yang memperbaharui hidup kami, dan kami semakin dekat dengan-Mu. Kami siap meneruskan karya kasih-Mu di tengah masyarakat. Kami siap dipimpin Roh Kudus-Mu agar mampu melaksanakan tugas-Mu dengan sebaik-baiknya. Amin.